Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati untuk terima kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yudas ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan mengenai apa yang dikatakan oleh Yudas, saudara Yakobus yang menulis kitab ini, mengenai bagaimana kita membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Kalau ada iman yang paling suci, berarti ada iman yang tercemar. Iman yang tercemar kalau terus dibangun maka akan menghasilkan keangkuhan, kesombongan, kebanggaan diri dan lain sebagainya yang semuanya berpusat bukan kepada Allah. Tetapi Yudas, saudara Yakobus, dia menganjurkan supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan membangun diri di atas iman yang paling suci. Iman yang paling suci adalah iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, iman yang tertuju kepada Allah, iman yang membawa nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, hidup kita ini di dalam kitab Korintus dikatakan bahwa diri kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus, di mana Allah berdiam di dalam diri kita. Nah, ketika kita membangun diri kita dari dasar iman kita yang paling suci, berarti dalam hidup kita akan membangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai kebenaran yang mutlak, sebagai kebenaran yang tidak tergantikan oleh apapun, yang sudah diletakkan oleh para pengajar, para rasul-rasul kepada setiap orang yang percaya. Dan pada sore hari ini tentunya hidup kita juga sudah diletakkan dasar, yaitu Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara yang terkasih, mari kita terus membangun di atas dasar yang sudah diletakkan. Kita akan membangun bagaimana kita terus memiliki satu hidup yang berkenan kepada Allah. Kita akan terus bangun diri kita untuk kita terus memiliki iman yang kuat, iman yang bisa diandalkan untuk mengatasi setiap persoalan dan kehidupan kita. Bagaimana caranya? Karena kita sudah diletakkan dasar Yesus Kristus dalam kehidupan kita, maka kita akan membangun terus. Yang pertama adalah dengan firman Allah. Dengan firman Allah kita membangun diri kita. Melalui kita membaca firman, melalui perenungan kita, melalui khotbah-khotbah yang kita terima dari siapa saja dalam kehidupan kita. Melalui pembacaan secara pribadi. Dan itu akan terus kita lakukan dengan tujuan untuk membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Teruslah kita isi kehidupan kita, pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Sampai kita merasakan bahwa firman Allah benar-benar mengubahkan.
di dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari kita membutuhkan terus asupan rohani, yaitu makanan firman Allah dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita membangun iman di atas dasar yang paling suci? Adalah dengan puji-pujian dan penyembahan kita kepada Allah. Hidup ini, pikiran kita harus dipenuhi pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Hidup yang kita jalani itu seharusnya menjadi hidup yang sudah dipersembahkan oleh Allah. Isilah terus pikiran kita, isilah terus hati kita dengan puji-pujian dan penyembahan kepada Allah. Puji-pujian dan penyembahan akan membawa kita masuk ke hadirat Tuhan. Puji-pujian dan penyembahan kita akan membawa Allah turun dalam setiap kehidupan kita, memenuhi hidup kita. Dengan pujian kepada Tuhan, maka pikiran kita, hati kita terhubung kepada Allah. Dengan penyembahan kita, ada satu penyerahan total kita kepada Allah sebagai penguasa satu-satunya di dalam kehidupan kita. Terus kita bangun dengan penyembahan kita. Terus kita bangun dengan puji-pujian yang kita naikkan kepada Allah. Tidak hanya sekedar menyanyi, tidak hanya sekedar tahu lagunya, tetapi yang lebih dari itu, bahwa setiap pujian dan penyembahan kita yang kita naikkan betul-betul membawa perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Bangun terus di atas dasar iman kita yang paling suci dengan firman, dengan puji-pujian, dengan penyembahan kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus membangun dengan pujian dan penyembahan kita kepada Allah? Bapak Ibu yang terkasih, pujian dan penyembahan adalah merupakan hal yang akan menghubungkan kita kepada Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk Allah, untuk kemuliaannya. Seperti tertulis di dalam kitab suci bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, biarlah kita mengerjakannya, melakukannya seperti untuk Tuhan. Artinya segala yang kita lakukan, segala yang kita perbuat, nama Tuhan harus dipermuliakan. Kalau kita membangun iman kita di atas, membangun diri kita di atas iman yang paling suci, maka itu akan membuat kita terhubung dengan Tuhan setiap saat. Pada waktu itu Bapak Ibu, ketika Yudas menyampaikan, banyak orang-orang Kristen yang diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Mereka juga mengalami pencobaan-pencobaan, penindasan dan lain sebagainya. Hanya dengan mengisi hidupnya, hanya dengan membangun dirinya di atas iman yang paling suci, dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian dan penyembahan, maka orang percaya akan memiliki satu kehidupan iman yang kuat, tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah tergeserkan oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Mari kita terus membangun diri kita di atas iman yang paling suci. Apa yang sudah diletakkan oleh para rasul, apa yang sudah diletakkan oleh hamba-hamba Tuhan yang membuat kita hidup di dalam Kristus, yang membuat kita hidup sebagai orang percaya, kita akan terus bangun setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita akan membangun dengan rasa syukur kita kepada Allah. Hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah pemberian, maka dari itu setiap saat harus naik ucapan syukur, ungkapan syukur kita kepada Allah. Perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Itulah sebabnya pada sore hari ini, mari saya mengajak kita akan berdoa. Kita minta kepada Roh Kudus
supaya Roh Kudus memenuhi pikiran kita, memenuhi hati kita, memelihara kehidupan kita. Dan biarlah Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita terus membangun diri kita. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada sore hari ini kami telah dibangun oleh firman-Mu ya Tuhan. Tuhan terus mampukan kami. Roh Kudus tolong kami. Penuhi pikiran kami, penuhi hati kami. Bawa setiap kehidupan kami, tuntun hidup kami ya Tuhan. Supaya kami terus dimampukan untuk membangun diri kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari setiap kehidupan kita. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu, buat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan terus bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua.